Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Latifanur, SKM MARS, dosen tetap Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Berita Bangsa Surakarta. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Rumah Sakit pada semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Jumlah pertemuan adalah 14 kali pertemuan materi pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini akan membahas mengenai konsep pemasaran untuk rumah sakit, konsep rumah sakit responsif, konsep rumah sakit adaptif, sasaran pemasaran rumah sakit, analisis promosi rumah sakit, kepentingan pemasaran rumah sakit, audit pemasaran rumah sakit, penelitian pemasaran rumah sakit, perilaku konsumen rumah sakit, strategi pemasaran rumah sakit, pengembangan pemasaran rumah sakit, marketing mix rumah sakit, serta customer relationship management atau CRM rumah sakit. Dalam penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS, saya menggunakan referensi yang kredibel dan mutakhir dari buku dan jurnal serta didukung dengan hasil penelitian saya yang relevan dengan materi mata kuliah ini. Sehingga rencana pembelajaran semester atau RPS yang saya susun sangat mendukung dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Rumah Sakit terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu memahami teori, konsep, prinsip-prinsip, langkah-langkah, dan penyelenggaraan manajemen pemasaran dalam bidang kesehatan untuk diterapkan di rumah sakit. CPMK 2, mahasiswa dapat mengintegrasikan dan menggunakan konsep, pemahaman teori, dan langkah-langkah strategi manajemen pemasaran di rumah sakit dengan baik. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemasaran untuk rumah sakit. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep rumah sakit responsif. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep rumah sakit adaptif. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasikan sasaran pemasaran rumah sakit. 5. Mahasiswa mampu melaksanakan analisis promosi rumah sakit. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan kepentingan pemasaran rumah sakit. 7. Mahasiswa mampu melaksanakan audit pemasaran rumah sakit. 8. Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian pemasaran rumah sakit. 9. Mahasiswa mampu menganalisa perilaku konsumen rumah sakit. 10. Mahasiswa mampu merencanakan strategi pemasaran rumah sakit. 11. Mahasiswa mampu merencanakan pengembangan pemasaran rumah sakit. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep marketing mix. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjabarkan customer relationship management atau CRM di rumah sakit. Selama mengajar mata kuliah manajemen pemasaran rumah sakit, saya menggunakan metode pembelajaran Student Learning Center dengan mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri, mengembangkan keterampilan belajar dan bertanggung jawab atas hasil belajar mahasiswa selama pembelajaran di kelas. Keaktifan mahasiswa dapat dilihat dalam diskusi dan tanya jawab selama pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah information search, small group discussion, problem-based learning, dan diskusi. Saat pembelajaran berlangsung, saya selalu mengamati keaktifan mahasiswa melalui tanya jawab dan memberikan tugas diskusi kelompok yang nantinya akan dibahas di depan kelas sesuai tema yang dibahas pada pertemuan tersebut. Kriteria penilaian yang saya gunakan secara formatif dan persuasif didasari oleh rubrik penilaian untuk menilai keaktifan mahasiswa. Rubrik tersebut akan mengelompokkan nilai mahasiswa berdasarkan keaktifan dan pemahaman mahasiswa. Bobot penilaian akhir dari pembelajaran terdiri dari presensi 10%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 40%. Adapun detail rubrik penilaian tersebut telah tertulis di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama. Selain itu, RPS serta materi perkuliahan atau bahan ajar dapat diakses oleh mahasiswa melalui e-learning di akun SSO masing-masing di laman e-learning.udb.ac.id. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran Rumah Sakit. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Rumah Sakit di pertemuan kedua. Sebelum perkuliahan dimulai, silahkan berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai. Baik, kemudian selanjutnya saya minta untuk kalian mungkin bisa perwakilan ya,
menyampaikan materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan satu kemarin. Pertemuan satu kemarin kita akan membahas tentang konsep dasar dari pemasaran rumah sakit. Silakan, masih ada yang ingat materinya? Saya Bu. Pemasaran rumah sakit adalah suatu perencanaan, implementasi dan kontrol terhadap program yang telah dirancang guna meningkatkan penjualan jasa kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit yang nantinya akan menghasilkan keuntungan sesuai dengan harapan manajemen rumah sakit. Baik, luar biasa. Ada lagi yang bisa menyampaikan materi dari pertemuan minggu lalu? Ya, silakan. Tentang manfaat pemasaran dari rumah sakit, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kepuasan dari pasar sasarannya, kemudian meningkatkan efisiensi dan meningkatkan sumber daya. Baik, itu tadi refresh materi dari pertemuan satu kemarin. Hari ini kita akan mempelajari materi kedua di pertemuan kedua, yaitu tentang rumah sakit yang responsif. Tapi sebelumnya saya minta untuk kalian untuk presensi dulu ya. Silahkan disiapkan dulu. Baik, kita lanjutkan terkait dengan rumah sakit yang responsif. Adapun capaian kompetensi pada topik kali ini adalah yang pertama, menjabarkan kelompok rumah sakit responsif. Yang kedua, menjelaskan tentang citra rumah sakit. Yang ketiga, menjelaskan tentang kepuasan pasien. Dan yang terakhir adalah menjelaskan terkait rumah sakit yang tidak responsif. Berikutnya, terkait dengan rumah sakit yang berorientasi pemasaran adalah rumah sakit yang responsif. Jadi kalau kita mau tahu apakah rumah sakit itu berorientasi pada pemasaran, berniat untuk memajukan pemasaran di rumah sakit tersebut, maka kita bisa lihat dari bagaimana rumah sakit itu bertindak responsif atau tidak pada keluhan, keinginan pelanggan, dan seterusnya. Nah, strategi dalam meningkatkan responsif rumah sakit terhadap kebutuhan pelanggan pasien diantaranya dapat dilakukan dengan yang pertama, yaitu menerapkan strategi KYC, Know Your Customer. Jadi, rumah sakit harus memahami bagaimana keinginan dari customer yang dalam hal ini adalah pasien. Jadi, customer harus paham seberapa kebutuhan dari pasien terhadap rumah sakit, begitu. Dan juga bisa digunakan pada strategi kedua, yaitu menerapkan model citizen karakter, yaitu berpusat pada pasien. Jadi fokus dari rumah sakit adalah terhadap pasien. Kita harus pahami betul bahwa rumah sakit itu sangat membutuhkan pasien sebagai pelanggan, sehingga seluruh sivitas hospitalia rumah sakit harus memiliki konsentrasi yang luar biasa, berfokus pada pasien, berusaha untuk memberikan layanan sebaik mungkin agar pasien merasa puas. Begitu. Nah, di sini ada 4 kelompok rumah sakit dari segi responsivitasnya. Yang pertama adalah rumah sakit yang tidak berniat untuk responsif. Memang tidak ada niatan dari rumah sakit baik dari manajerial maupun dari sivitas hospitalianya secara keseluruhan ya untuk bisa lebih responsif terhadap permintaan pasien. Hal ini disebabkan karena rumah sakit bisa jadi tidak didukung oleh yayasan, tidak didukung oleh pemilik dari rumah sakit tersebut, dan juga tidak diapresiasi, sehingga tidak ada keinginan untuk lebih responsif begitu. Kemudian yang kedua, rumah sakit yang tidak responsif. Artinya, rumah sakit itu memusatkan pada aspek-aspek lain menjadi rumah sakit yang tidak khawatir terhadap persaingan karena memang tidak ada pesaing. Jadi mungkin dalam kondisi ini mereka akan merasa bahwa tanpa saya memperbaiki diri, tanpa saya memberikan respon yang baik, tidak masalah. Karena kondisinya adalah pasien tidak punya pilihan karena tidak ada saingan, tidak ada rumah sakit sejenis di sekitar situ, gitu. Kemudian berikutnya adalah rumah sakit yang ingin responsif tetapi kurang sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk memotivasi karyawannya. Sebenarnya manajerial punya keinginan ya untuk terus memajukan rumah sakit melalui respon-respon terhadap permintaan pasien. Akan tetapi ternyata tidak mampu memotivasi dari karyawannya. Begitu.
Karena motivasi itu bisa dari berbagai aspek ya. Bisa jadi dari bagaimana memotivasi secara lisan dari pimpinan, bagaimana pimpinan menjadi contoh yang bisa dilihat oleh para karyawan, bisa juga dari stimulus dalam bentuk misalnya penghargaan berupa uh, tambahan semacam bonus dan seterusnya. Sehingga karyawan tuh tidak punya motivasi untuk bisa membenahi dirinya. Padahal kita tahu bahwa dalam layanan kesehatan yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan layanan adalah SDM, sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir adalah rumah sakit yang responsif, artinya rumah sakit yang menarik konsumen, pasien. Umumnya rumah sakit yang seperti ini memiliki misi yang baik, gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai visi misi rumah sakit. Pertama visi dulu. Sebagai organisasi, pasti organisasi tersebut memiliki tujuan bersama yang disebut dengan visi. Ya. Nah, visi yaitu gambaran tentang bentuk atau keadaan organisasi di masa yang akan datang. Jadi apa yang ada di depan mata, apa yang menjadi tujuan utama dari rumah sakit tersebut. Nah, visi sebaiknya bersifat menghentak, berani, atau ambisius, namun harus realistis dan dapat dicapai. Jadi rumah sakit itu harus punya modal visi yang berani dulu. Sehingga dari visi yang berani tadi kan dari seluruh Civitas Hospitalia berani berkomitmen begitu untuk bisa memajukan rumah sakit ini. Nah, visi juga harus mudah dimengerti dan dipahami sehingga itu akan tertanam pada masing-masing karyawan. Jadi karyawan punya niat yang luar biasa dalam mengembangkan dari layanan, termasuk itu adalah bentuk responsivitas tadi. Ya, salah satu contoh dari penerapan visi yang baik adalah memberikan responsif yang baik. Selanjutnya, misi. Organisasi merupakan sekumpulan manusia yang diarahkan untuk mencapai misi. Nah, misi berupa rumusan tentang bisnis yang digeluti oleh organisasi atau fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh organisasi. Sehingga misi ini harus sejak awal sudah jelas. Bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan rumah sakit untuk mencapai rumah sakit dengan layanan yang prima. Berikutnya, ada proses tukar-menukar. Untuk melaksanakan misi yang sudah dicanangkan di awal berdirinya rumah sakit begitu, maka harus didukung oleh sumber daya yang kuat. Sumber daya ini terdiri dari karyawannya, dana dari segi pembiayaan, kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk pengembangan, kemudian karyawan tambahan bila diperlukan. Selanjutnya adalah sarana serta peralatan yang mendukung. Kemudian, konsumen akan mempertimbangkan terkait dengan outcome dari pelayanan yang diterima oleh pasien tersebut. Yang pertama adalah konsekuensi finansial. Artinya, pasien akan menentukan pilihan untuk memeriksakan diri untuk datang ke rumah sakit dengan konsekuensi finansial, dalam arti mereka memiliki hak untuk memilih mana rumah sakit dengan layanan sebaik mungkin tapi dengan biaya yang mudah dijangkau. Begitu. Kemudian respon petugas rumah sakit terhadap dirinya atau konsumen. Nah, tadi sudah sedikit saya singgung tentang bagaimana respon dari rumah sakit, bagaimana SDM rumah sakit itu merespon pasien. Nah, ketika pasien itu merasa direspon positif oleh rumah sakit, dalam hal ini adalah Civitas Hospitalianya, baik dari karyawannya, dari tenaga kesehatan dan seluruh SDM pendukungnya, maka dia akan merasa puas dengan layanannya. Akan dimungkinkan ke depannya pasien itu akan terus datang ke rumah sakit karena responnya baik. Saya minta kursi roda disiapkan. Saya menanyakan tentang misalnya jadwal pelayanan atau tentang misalnya
jadwal dokter dan seterusnya dari rumah sakit responnya cepat gitu. Itu yang akan menyebabkan pasien itu merasa, oh ternyata saya direspon dengan baik. Baik. Selanjutnya terkait dengan publik dan citra rumah sakit. Ya. Nah, publik yang dimaksud adalah yang pertama, publik yang disukai. Artinya, publik yang menyukai rumah sakit yang sudah punya penilaian positif terhadap rumah sakit. Yang kedua, publik yang diupayakan, yaitu publik yang mendukung tujuan rumah sakit. Artinya sejalan dengan tujuan dari rumah sakit. Yang ketiga adalah publik yang tidak disukai, artinya publik yang bersifat negatif terhadap rumah sakit dan berupaya untuk menjegal, menekan, mengendalikan rumah sakit. Nah, publik yang seperti ini yang harus diwaspadai. Misalnya, pertama kali dia datang ke rumah sakit, ternyata tidak mendapatkan respon yang positif dari tenaga kesehatan di sana. Misalnya petugasnya galak gitu ya. Nah, dari situ pasti otomatis akan termemori oleh pasien tersebut. Nah, pasien tersebut akan menjadi publik yang tidak disukai. Artinya dia akan punya stigma yang buruk terhadap rumah sakit. Karena sekalinya saya datang, ternyata rumah sakit tidak bisa memberikan layanan yang baik terhadap saya. Itu yang menyebabkan pasien tersebut nanti akan menjadi orang yang bisa menceritakan hal tersebut ke orang lain. Pengalaman buruknya itu akan diceritakan kepada orang lain. Bahkan kalau sekarang kita tahu ada Google Review dan seterusnya ya. Apalagi sosmed, sekarang dimanapun kita bisa mengakses sosmed dan ada kebebasan mereka untuk mengetik apapun begitu di sosial media. Memvideokan apapun yang sudah mereka dapatkan begitu. Itu yang akan berdampak buruk. Jangan sampai itu terjadi, karena kalau itu terjadi artinya rumah sakit punya penilaian buruk gitu. Selanjutnya, respon publik itu akan membentuk citra. Nah, citra merupakan hasil atau akibat dari perbuatan dan komunikasi yang dilakukan. Citra yang baik akan cepat terbentuk jika rumah sakit berhasil menciptakan kepuasan pasien atau kliennya untuk mengupayakan agar orang-orang mengetahui hal tersebut. Jadi, itu tadi, termemori hal yang baik. Selanjutnya, apa yang kita perlu pahami dari citra? Yang pertama adalah, apakah citra itu sesungguhnya? Sebenarnya citra itu apa sih? Itu harus dipahami dulu. Yang kedua, apa saja yang akan mempengaruhi citra? Kemudian, bagaimana hubungan antar citra yang ditangkap seseorang dari sebuah rumah sakit dan perilakunya terhadap rumah sakit tersebut? Dia akan jadi publik yang seperti apa tadi? Publik yang suka terhadap layanannya atau justru tidak suka? Nah, pengertian citra sendiri secara umum adalah kumpulan keyakinan, pemikiran, dan kesan yang ditangkap seseorang dari suatu objek. Dan citra rumah sakit ini adalah persepsi atau gambaran menyeluruh yang terbentuk di benak masyarakat, pasien, dan pihak-pihak terkait atau stakeholder mengenai sebuah rumah sakit. Jadi citra ini bukan hanya sekedar gedung fisiknya yang bagus, parkirannya yang luas, misalnya peralatan medis yang canggih. Akan tetapi lebih kepada bagaimana rumah sakit tersebut dilihat, dirasakan, dan dinilai berdasarkan berbagai interaksi dan informasi yang mereka terima sebagai pasien. Nah, kita tahu bahwa kalau kita penyedia jasa layanan yang kita pasarkan, yang kita jual itu kan jasa. Jasa itu tidak terlihat. Berbeda kalau kita beli barang. Barang itu akan terlihat berapa beratnya, berapa ukurannya. Tapi kalau yang kita jual jasa, hasil outputnya adalah bagaimana pasien itu merasa puas dengan layanannya, merasa menjadi prioritas di rumah sakit tersebut. Nah, kepuasan klien atau pasien ya, cara mengukur kepuasannya adalah yang pertama, bisa dilihat dari indikator hasil pelayanannya seperti apa. Yang kedua, menampung keluhan dan saran. Yang ketiga, menyelenggarakan panel pasien atau klien. Artinya, memberikan kesempatan bagi pasien untuk memberikan masukan-masukan. Kemudian, menyelenggarakan survei kepuasan pasien. Jadi, rumah sakit memang harus terbuka terhadap pasien, terbuka terhadap masukan-masukan.
sehingga bisa bebenah diri. Nah, bebenah dirinya rumah sakit nantinya akan menjadi modal bagi rumah sakit untuk bisa terus mengembangkan rumah sakit tersebut dari segi layanan. Selanjutnya, rumah sakit yang responsif ini dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah rumah sakit responsif yang biasa-biasa saja. Artinya rumah sakit ini mendorong adanya pernyataan keluhan, saran, pendapat dari pasien ala kadarnya. Jadi bahkan kerap tidak diproses keluhannya. Yang kedua, rumah sakit sangat responsif, yaitu tidak hanya melakukan survei kepuasan, tetapi juga survei kebutuhan yang belum terpenuhi. Gitu. Kemudian, rumah sakit sepenuhnya responsif, yaitu yang juga mengikut sertakan pasien atau klien di sini dalam kegiatan-kegiatan rumah sakit sehingga mereka punya hubungan yang baik. Nah, selanjutnya teman-teman, saya minta untuk kalian membuat kelompok kecil, mungkin bisa dibagi menjadi 3 kelompok untuk membahas 3 hal ini. Jadi saya minta untuk masing-masing kelompok menjabarkan mengenai 3 golongan responsivitas rumah sakit ini. Oke, kita mulai. Silakan untuk dibentuk kelompoknya. Baik, selanjutnya kita akan bahas hasil dari diskusi kelompok ya. Yang pertama dari kelompok 1 dulu, silakan untuk juru bicara kelompok 1. Untuk respon rumah sakit. Untuk rumah sakit respon biasa, yaitu adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dengan standar memadai, namun tidak memiliki kemampuan respon yang luar biasa. Untuk ciri-ciri rumah sakit respon biasa ada 4. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan umum, memberikan pelayanan kesehatan umum seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan perawatan pasien. Untuk yang kedua yaitu fasilitas yang terbatas dan tergolong standar. Untuk yang ketiga, staf yang kurang pengembangan seperti jarang diikutkan pelatihan dan sebagainya. Lalu yang keempat ada prosedur dijalankan sesuai standar. Untuk kelebihannya sendiri yaitu biaya lebih rendah, biaya pelayanan kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah sakit dengan respon dan pengembangan yang tinggi. Untuk kekurangannya sendiri ada 3, yaitu yang pertama keterbatasan layanan, yaitu tidak memiliki layanan-layanan khusus yang mencirikan rumah sakit tersebut, sehingga mungkin tidak dapat menangani kasus-kasus yang kompleks. Untuk yang nomor kedua yaitu keterbatasan fasilitas. Fasilitasnya yang tidak lengkap. Kekurangan yang ketiga yaitu keterbatasan staf yang tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Baik, terima kasih kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Rumah sakit sangat responsif adalah rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk merespon kebutuhan pasien dengan cepat dan efektif. Ciri-ciri rumah sakit sangat responsif antara lain, yang pertama respon cepat, yaitu mampu merespon kebutuhan pasien dengan cepat dan tepat waktu. Yang kedua ada komunikasi yang efektif, yaitu memiliki komunikasi yang efektif antara staf, pasien, dan keluarga. Yang ketiga ada pelayanan yang personal, yaitu memberikan pelayanan yang personal dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat ada fasilitas yang lengkap, yaitu memiliki fasilitas yang lengkap dan mutakhir untuk mendukung pelayanan kesehatan. Yang kelima ada staf yang kompeten, yaitu memiliki staf yang kompeten dan terlatih dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kelebihannya ada yang pertama, meningkatkan kebutuhan pasien, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga dengan pelayanan yang cepat dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pasien, yaitu meningkatkan keselamatan pasien dengan respon yang cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, ada meningkatkan efisien, yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan yang mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas staf. Contohnya, yang pertama itu ada rumah sakit yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan responsivitas seperti sistem informasi rumah sakit dan telemedicine. Yang kedua, rumah sakit yang memiliki tim respon cepat yang dapat merespon kebutuhan pasien dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, rumah sakit yang memiliki program pelayanan pasien yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan pasien dan responsivitas. Baik, terima kasih kelompok 2. Baik, silakan untuk kelompok 3 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai rumah sakit yang sepenuhnya responsif.
Rumah sakit sepenuhnya responsif adalah rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk merespon kebutuhan pasien dengan cepat, efektif, dan komprehensif. Ciri-ciri rumah sakit sepenuhnya responsif antara lain, yang pertama yaitu respon cepat dan tepat. Artinya, rumah sakit mampu merespon kebutuhan pasien dengan cepat dan tepat waktu. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Artinya, memiliki komunikasi yang efektif antara staf, pasien, dan keluarga. Yang ketiga, yaitu pelayanan yang personal dan holistik. Artinya, memberikan pelayanan yang personal dan holistik, memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual pasien. Yang keempat, fasilitas yang lengkap dan mutakhir. Artinya, memiliki fasilitas yang lengkap dan mutakhir untuk mendukung pelayanan kesehatan. Yang kelima, yaitu staf yang kompeten dan peduli. Artinya, memiliki staf yang kompeten, peduli, dan berempati terhadap pasien. Kelebihan dari rumah sakit sepenuhnya responsif yaitu, yang pertama, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga dengan pelayanan yang cepat, efektif, dan personal. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pasien dengan respon yang cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dengan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas staf. Contoh dari rumah sakit sepenuhnya responsif yaitu yang pertama, rumah sakit menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan responsivitas seperti sistem informasi rumah sakit, telemedicine, dan robotik. Yang kedua, rumah sakit yang memiliki tim interdisipliner yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Yang ketiga, rumah sakit yang memiliki program pelayanan pasien yang inovatif dan dirancang untuk meningkatkan kepuasan pasien dan responsivitas. Rumah sakit sepenuhnya responsif dapat menjadi pilihan yang tepat untuk pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat, efektif, dan komprehensif. Ya, terima kasih kelompok 3. Baik, setelah tadi kita berdiskusi mengenai 3 golongan responsif rumah sakit atau rumah sakit yang responsif begitu, maka selanjutnya atau di slide terakhir ini saya akan menyampaikan terkait dengan rumah sakit yang memang tidak responsif sama sekali gitu. Adalah rumah sakit yang tidak mendorong adanya pertanyaan, keluhan, saran, pendapat dari klien maupun dalam hal ini pasien gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak melatih karyawannya untuk menjadi karyawan yang peduli terhadap pasien sebagai pelanggannya. Kemudian yang terakhir adalah tidak melakukan pengukuran terhadap kebutuhan atau kepuasan klien atau pasiennya. Seperti itu. Baik, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana upaya dalam peningkatan responsif rumah sakit? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan responsivitas rumah sakit, yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas. Bahwa kualitas yang baik, kualitas yang mengarah pada layanan sebaik mungkin atau pelayanan prima gitu, itu akan menjadikan rumah sakit ini dinilai rumah sakit yang responsif. Kemudian dari segi responnya sendiri juga harus ditingkatkan, bahwa memang harus ada upaya-upaya dari rumah sakit untuk bisa merespon cepat terhadap keluhan, masukan, dan seterusnya. Yang ketiga, ada informasi yang akurat yang diterima oleh rumah sakit untuk dikelola sebagai acuan dalam evaluasi. Artinya misalnya ada masukan dari pelanggan, ada pelanggan dalam hal ini pasien ya maksud saya, kemudian ada saran-saran, itu ditampung, kemudian istilahnya dihimpun begitu, kemudian menjadi data dasar bagi rumah sakit untuk melakukan perbaikan, proses perbaikan atau evaluasi ke depannya. Seperti itu. Kemudian minggu depan kita akan membahas mengenai rumah sakit adaptif. Adapun materi terkait dengan rumah sakit adaptif juga sudah saya masukkan ke e-learning, jadi silahkan untuk dipelajari terlebih dahulu. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.